Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asyari SPDI, anggota PTG BEP 1 LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, akan membuat video pembelajaran untuk uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak mau memeriksa kerapian kalian pada hari ini. Sekarang mari kita berdoa sebelum belajar dimulai. Untuk memimpin doanya diminta salah satu dari teman kalian.
Tadi namanya Bapak sebut agar segera mengatakan hadir pada saat Bapak sebut nama-nama. Sakila Dara Putri, Hadir. Raisa Ela Farhana, Hadir. Rinanya, Hadir. Dinda Rahayu, Hadir. Sultan, Hadir. Jaki Surya Maja, Hadir. Sapa Hayun Nisa, Hadir. Fatimah Johro, Hadir. Bilkis Dwi Upaira, Hadir. Rasa Agustia, Hadir. Nafian Najib Al-Ajib, Hadir. Farhan, Hadir. Reza Ali, Hadir. Rapa Bayhaki, Hadir. Ajam, Hadir. Sekarang marilah kita mengadakan sebelum pembelajaran dimulai kita mengadakan ice breaking. Sekarang mulai. Sekarang buku catatan yang boleh dikeluarkan. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu akidah akhlak surah Asmaul Husna yang bertemakan Al-Karim. Yang mana Al-Karim itu artinya yang maha mulia. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah. Dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemurahannya
diberikan kepada semua makhluknya, tak terkecuali walaupun orang kafir atau orang-orang yang berbuat dosa. Itulah kata kemurahan Allah Ta'ala itu. Dia memang maha pengasih, maha penyayang. Dengan kemuliaannya itu, dia akan memberikan kemuliaan kepada setiap makhluk yang ada di dunia ini. Karena kegunaannya lah semuanya untuk keselamatan dunia dan akhirat. Mungkin kamu atau kalian dapat menyaksikan bahwa orang bukan beragama Islam tapi diberi rezeki. Itu salah satu kekurangan Allah. Dia bukan tidak beragama Islam tetapi tetap diberi rezeki Allah Ta'ala. Apalagi kalau kita orang Islam, orang yang beriman, taat kepada Allah Ta'ala, bakti kepada orang tua, rajin belajar, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berupa kemuliaan. Jadi bangga dari Al-Karim itu adalah maksudnya adalah yang maha mulia. Selain itu, Al-Karim juga bermakna zat yang memiliki banyak kebaikan, sangat pemurah dan akan diberikan nikmat serta keutamaan. Jadi itulah buah Al-Karim itu selain pada sifat yang mulia tadi juga memiliki banyak kebaikan. Al-Karim juga diartikan sebagai maha pemberi maaf. Jadi juga diartikan sebagai pemberi maaf. Karena Allah memaafkan dosa-dosa para hamba yang lalai dalam menunaikan kewajiban kepadanya. Nah itulah Allah karena dia maha pemaaf. Kalau kita kesalahan kita kepada Allah SWT itu, lalu kita minta maaf, maka Allah akan memaafkan kita dengan satu hal, jangan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Misalnya kalian mencuri uang orang tua kalian, lalu kalian misalnya lah meminta maaf kepada orang tua kalian, lalu kalian meminta orang tua kalian memaafkan kalian, lalu meminta kepada Allah Ta'ala, diberi maaf Allah SWT karena dia maha pengampun. Tapi dengan satu catatan, jangan diulangi kembali perbuatan tersebut. Artinya jangan diulang. Kalau kita selalu berbuat kesalahan, maka itu sengaja, itu sudah termasuk dosa. Tapi jangan dicari-cari alasan untuk menghindari perbuatan yang salah. Jangan, karena itu adalah satu perbuatan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi dan tidak akan pernah berhenti memberikan anugerah kepada setiap makhluk, baik itu manusia. Tidak boleh putus asa dari kedermawanan Allah Ta'ala. Jadi kita tuh jangan putus asa atas kedermawanan Allah Ta'ala. Karena sudah dijadikan Allah Ta'ala, barang siapa yang berdoa dan meminta kepadaku, pasti akan saya kabulkan. Dan baru pada kembali tadi bahwa Al-Karim tadi itu artinya adalah maha mulia. Demikian kiranya dapat artinya yang maha mulia. Sebelum Bapak lanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya silakan Dinda. Apa yang mau ditanyakan? Makna dari Al-Karim tadi artinya yang maha mulia. Jadi Allah itu menganugerahkan kemuliaannya itu kepada setiap makhluk, tidak peduli itu orang tua, anak-anak, orang Nasrani, Majusi, bahkan orang yang berbuat maksiat, tetap Allah berikan kemuliaan. Nah, tergantung kita manusia saja. Kalau kita diberi kemuliaan, kenikmatan, kita syukuri, maka kita termasuk hamba yang berterima kasih dan bersyukur atas Allah Ta'ala. Tetapi sebaliknya, kalau kita apa yang diberikan Allah itu diberikan Allah berupa kekayaan, misalnya kita gunakan di jalan yang tidak baik, maka berarti menandakan bahwa kita tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Seperti di dalam Al-Quran katakan,
Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku maka akan kutambahkan. Tapi kalau siapa yang tidak bersyukur maka tunggulah azabku yang paling pedih lagi, kata dalam surah Ibrahim dinyatakan seperti itu. Sekarang sudah jelas nggak semua? Nah, kalau sudah jelas, marilah kita bikin sebuah kelompok diskusi. Di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 3 kelompok. Yaitu ada kelompok 1, 2, dan 3. Dipersilakan untuk bikin kelompok. Perhatikan semua, yaitu diskusi kalian itu hari ini kalian membahas sebuah pelajaran kita tadi tentang Al-Karim. Sekarang dipersilakan untuk menyelesaikan tugas ini. Sekarang didiskusikan sama dengan hasil diskusinya itu. Dibaca dulu bukunya dan dicatat semuanya penting. Sambil didiskusikan.
Sudah semua? Kalau sudah, kita akan mulai persentase hasil diskusi kalian tadi. Sudah siap pemberi persentasenya? Nah, sekarang Bapak persilakan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil persentase diskusi. Silakan. Jadi baca. Berdiri dibaca. Dibacanya sambil berdiri. Al-Karim artinya Maha Pemurah dan sayang Allah tidak akan karena pilih kasih kepada semua makhluknya. 2. Untuk waktu mengamalkan sifat Al-Karim dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bapak persilakan untuk kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Persilakan. Berdiri. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Bapak persilakan untuk kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Al-Karim dalam Asmaul Husna artinya Allah Maha Pemurah kepada semua makhluknya. Dalam keadaan senang maupun duka, sifat Al-Karim patut selalu kita amalkan. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang sudah kalian membacakan hasil persentase kalian per kelompok. Sekarang siapa di antara siswa, di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan pelajaran ini, dipersilakan. Ya, silakan Raisa Ila Farhana jadi menyampaikan. Menyampaikan kesimpulan silakan. 1. Al-Karim artinya Maha Mulia. Kemuliaan dan kemurahannya diberikan kepada semua makhluknya. 2. Waktu yang paling utama mengamalkan sifat Al-Karim adalah sesudah mengerjakan ibadah salat. 3. Manfaat dari sifat Al-Karim bagi yang mengamalkan adalah A. Memperoleh kemuliaan hidup. B. Memperoleh keturunan yang soleh. Beri tepuk tangan kepada teman-teman yang terakhir Bapak ingin berpesan supaya mudah-mudahan kalian selaku siswa-siswi nanti mampu mengamalkan isi Al-Karim itu dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan kemuliaan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pertemuan kita. Ya. Jadilah dari artinya dari pertemuan tadi dari hasil itu dipelajari kembali baik-baik di rumah supaya benar-benar paham dan dimengerti sehingga kalian dapat mengamalkannya dengan baik dan sempurna, sehingga apa yang kalian ingin itu akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah setiap pelajaran yang Bapak berikan itu artinya tidak lepas dari apa yang telah menjadi acuan kita dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran tadi yang mana sifat Al-Karim itu baik kita amalkan dan kita tanamkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana dari arti itu kalian sudah mengetahui Al-Karim artinya
yang maha mulia artinya. Artinya kemuliaannya itu adalah tidak terbatas hanya yang tadi ditujukan kepada setiap makhluk, itu baik orang yang beriman ataupun tidak beriman. Itu ada dari maka dari kesemuan dari mana asal al-qarim tadi. Jadi sehingga dengan kalian mengamalkan itu, nantinya kalian bisa mengembangkan kembali pengetahuan kalian kepada generasi yang selanjutnya, sehingga ilmu itu selalu bermanfaat dan mengalir terus sampai nanti. Karena itu adalah kalau ilmu itu satu mengalir, itu kita pelajari itulah diamalkan oleh orang yang kita ajarkan, maka amal ibadah kita itu terus mengalir. Ya, dan intinya walaupun orang yang berilmu itu sudah meninggal dunia, itu karena salah satu hasil dari sebuah ilmu pengetahuan. Ingatlah, tanpa ilmu seseorang tidak akan bisa beribadah. Tapi kalau orang itu berilmu, beramal tanpa ilmu, maka itu sesat. Orang yang punya amal itu ada ilmunya. Kita sembahyang juga harus ada ilmu pengetahuannya. Rukunnya kita penuhi, harus kita ketahui. Tidak boleh, jangan kita melakukan ibadah kalau kita tidak tahu tata caranya. Makanya orang itu perlu ilmu. Gitu juga dengan mengamalkan al-qarim, kita harus tahu kita tepat waktunya di saat melaksanakannya. Itu adalah pada saat adalah sudah sholat, kita laksanakan sudah sholat, kita laksanakan itu. Kemudian pada saat tertentu baik keadaan suka maupun dalam keadaan duka, itu adalah yang patut kita amalkan dalam mencapai kehidupan yang baik, sehingga kita selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Dan kita dapat masalah pada saat mengajar itu, jangan diperhatikan apa yang telah menjelaskan guru di depan, karena itu akan menjadi bahan kalian pada saat nanti menghadapi ulangan. Itu kan jadi bahan kalian. Maka itu segala apa yang dijelaskan itu tolong itu diperhatikan dengan baik. Paham? Jadilah selanjutnya dengan apa yang Bapak jelaskan dari Bapak tadi, semoga menjadi pengetahuan kalian untuk di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat Bapak sampaikan. Sebelumnya marilah kita sebelum kita tutup, marilah kita mengadakan insyaallah tepuk semangat. Sekarang kita membaca doa bersama, yaitu karena sudah berakhir, lalu kita baca doa itu surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim.
kita tutup